Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sistem informasi akuntansi dengan mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 dengan dosen pengampu Ibu Nanda Wahyu Indah Kirana. Pada materi pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan perkembangan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi bertugas untuk mengumpulkan dan memproses data transaksi, kemudian menyebarkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan utama sistem ini adalah menyediakan informasi yang relevan dan akurat bagi pengguna, khususnya manajemen dan pihak luar. Selain itu, sistem ini juga terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi berbasis data dan komputasi, sehingga pengolahan data menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, fungsi sistem informasi akuntansi dalam perusahaan. Sistem ini berfungsi mengolah data transaksi menjadi laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajemen. Selain itu, sistem ini menyediakan informasi untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan. Sistem ini juga membantu manajemen dalam menjawab berbagai pertanyaan bisnis seperti mengenai aset, arus kas, keuntungan, dan kinerja perusahaan. Dengan demikian, sistem ini berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan. Kemudian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi serta manfaatnya bagi manajemen. Sistem informasi akuntansi sangat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini dipengaruhi oleh sifat bisnis dan transaksi yang dilakukan, ukuran perusahaan, volume data yang ditangani, serta kebutuhan informasi dari manajemen dan pihak lain. Selain itu, sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik memberikan banyak manfaat bagi manajemen. Sistem ini membantu dalam pengambilan keputusan, menyediakan data yang efisien dan andal, mendukung pengawasan dan kinerja perusahaan, serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Berikutnya, pada slide ketiga ini kita membahas peran teknologi dan potensi blockchain dalam sistem informasi akuntansi. Teknologi membantu perusahaan dalam mengolah data dalam jumlah besar serta mempermudah penyusunan laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Blockchain merupakan buku besar digital yang bersifat publik dan terdistribusi. Data dalam blockchain bersifat tidak dapat diubah atau immutable, sehingga catatan akuntansi lebih aman. Penggunaan blockchain berpotensi meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisien audit dalam sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, banyak perusahaan dan firma akuntansi mulai tertarik menggunakan teknologi ini. Lalu selanjutnya ada terminologi dasar akuntansi. Akuntansi keuangan berlandaskan konsep untuk mengelola transaksi perusahaan, sehingga pemahaman terdapat terminologi dasar akuntansi sangat penting dalam pengumpulan data. Yang pertama ada peristiwa. Peristiwa adalah suatu kejadian yang memiliki konsekuensi. Suatu peristiwa umumnya merupakan sumber atau penyebab perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas. Lalu ada transaksi. Transaksi adalah suatu peristiwa eksternal yang melibatkan transfer atau pertukaran antara dua entitas atau lebih. Yang ketiga ada akun. Akun adalah susunan sistematis yang menunjukkan pengaruh transaksi dan peristiwa lain terhadap elemen tertentu, contohnya aset, kewajiban, dan sebagainya. Lalu ada akun real dan nominal. Akun real adalah akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Akun-akun ini muncul dalam laporan posisi keuangan, sedangkan akun nominal adalah akun pendapatan, beban, dan dividen. Kecuali dividen, akun-akun ini muncul dalam laporan laba rugi. Lalu selanjutnya ada buku besar. Buku besar adalah kumpulan semua akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan pengeluaran. Lalu ada jurnal. Jurnal adalah buku catatan transaksi awal, tempat perusahaan pertama kali mencatat transaksi dan peristiwa penting lainnya. Lalu ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memperbarui semua akun berdasarkan basis akrual sehingga perusahaan dapat menyiapkan laporan keuangan yang benar. Lalu ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang mencerminkan pengumpulan tabulasi dan ringkasan akhir data akuntansi. Lalu yang terakhir ada jurnal penutup.
Jurnal penutup adalah proses formal di mana perusahaan mengurangi semua akun nominal menjadi nol dan menentukan serta mentransfer laba bersih atau rugi ke akun ekuitas. Selanjutnya ada debit dan kredit. Debit dan kredit itu menunjukkan posisi pencatatan yang dimana debit berada di posisi sebelah kiri dan kredit berada di posisi sebelah kanan. Setiap akun memiliki dua sisi, yaitu sisi debit dan kredit. Jika jumlah debit lebih besar daripada kredit, maka akun tersebut memiliki saldo debit. Sebaliknya, jika jumlah kredit lebih besar, maka disebut saldo kredit. Selanjutnya ada saldo normal. Setiap akun memiliki saldo normalnya masing-masing. Yang pertama ada aset. Saldo normalnya berada pada debit. Jika aset bertambah berada pada debit dan berkurang pada kredit. Lalu ada liability atau kewajiban. Saldo normalnya berada pada kredit. Jika bertambah berada pada kredit dan berkurang pada debit. Lalu selanjutnya ada ekuitas atau equity. Saldo normalnya berada pada kredit, bertambah pada kredit dan berkurang pada debit. Lalu selanjutnya yaitu expense atau beban. Saldo normal dari expense ini sama seperti aset, sama seperti aset yang bertambah pada debit dan berkurang pada kredit. Lalu yang terakhir ada revenue atau pendapatan. Saldo normalnya sama seperti kewajiban dan ekuitas, yang dimana saldo normalnya yaitu pada kredit, bertambah pada kredit dan berkurang pada debit. Selanjutnya ada sistem pencatatan berpasangan atau double entry system, yang dimana sistem ini pada setiap transaksi harus dicatat minimal pada dua akun, satu akun pada debit dan satu akun pada kredit. Jadi tidak boleh hanya dicatat pada satu sisi. Dan jumlah debit harus selalu sama dengan jumlah kredit. Jadi ini yang membuat sistem akuntansi pada pencatatannya seimbang atau balance. Contoh transaksinya yaitu pemilik menyetor kas sebesar 40.000. Jadi pencatatannya yaitu kas berada pada debit sebesar 40.000 dan modal berada pada kredit sebesar 40.000. Jadi saldo antara debit dan kredit itu sama-sama 40.000. Jadi catatannya seimbang atau balance. Lalu selanjutnya ada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi langsung aja kita ke contoh transaksinya. Yang pertama, pemilik menginvestasikan 40.000 sebagai imbalan saham biasa. Persamaan dasar akuntansinya yaitu aset bertambah berupa kas sebesar 40.000 dan ekuitas juga bertambah berupa modal atau saham biasa sebesar 40.000. Lalu transaksi yang kedua yaitu membayar tunai 600 untuk upah administrasi. Persamaannya yaitu aset berkurang berupa kas karena dia membayar tunai sebesar 600 dan ekuitas juga berkurang berupa beban upah karena beban ini termasuk pada ekuitas. Jadi ekuitasnya juga berkurang sebesar 600. Lalu transaksi yang ketiga yaitu membeli peralatan kantor seharga 5.200 dengan memberikan wesel bayar bunga 6%. Persamaannya yaitu aset bertambah berupa peralatan karena dia akan memberi peralatan. Peralatannya bertambah sebesar 5.200 dan juga liabilitasnya juga bertambah karena dia memberikan wesel bayar sebesar 5.200. Jadi persamaan dasar akuntansi kan aset ditambah liabilitas plus ekuitas. Jika aset 5.200, maka liabilitas atau ekuitas juga harus berjumlah 5.200. Jadi kedua sisi ini harus balance.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah rangkaian proses yang dilakukan perusahaan untuk mencatat transaksi keuangan hingga menghasilkan laporan keuangan secara sistematis dalam satu periode. Tahap pertama dalam sistem akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi, yaitu menentukan transaksi apa saja yang perlu dicatat karena berdampak pada keuangan perusahaan. Kemudian dilakukan penjurnalan, yaitu pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum atau jurnal khusus dengan sistem debit dan kredit. Setelah itu masuk ke tahap posting, yaitu memindahkan data dari jurnal ke buku besar agar setiap akun memiliki saldo yang jelas. Langkah berikutnya adalah menyusun neraca saldo untuk memastikan jumlah debit dan kredit sudah seimbang. Selanjutnya dibuat jurnal penyesuaian agar saldo akun sesuai dengan kondisi sebenarnya di akhir periode. Setelah itu disusun neraca saldo setelah penyesuaian. Dari data tersebut, perusahaan menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Terakhir dibuat jurnal penutup untuk menutup akun nominal, lalu disusun neraca saldo setelah penutupan sebagai tahap akhir. Dan jurnal pembalik itu bersifat opsional. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap menantang nih, yaitu jurnal penyesuaian. Apa sih jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk memperbarui semua akun berdasarkan basis akrual. Hal ini penting agar laporan keuangan yang dihasilkan benar dan akurat. Lalu apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk memastikan prinsip pengakuan pendapatan dan beban dipatuhi. Tanpa penyesuaian, saldo aset, kewajiban, pendapatan, dan beban bisa jadi tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya pada tanggal laporan. Kemudian, apa itu basis akrual? Dalam akuntansi basis akrual, perusahaan mengakui pendapatan saat kewajiban kinerja dipenuhi dan mengakui beban pada periode terjadinya transaksi, tanpa melihat kapan kas diterima atau dibayarkan. Ini berbeda dengan basis kas yang hanya mencatat saat ada uang masuk dan keluar. Lalu yang terakhir, apa saja sih jenis-jenis jurnal penyesuaian? Secara umum ada dua kategori besar, yaitu yang pertama penangguhan, terdiri dari beban dibayar di muka seperti perlengkapan atau asuransi dan pendapatan diterima di muka. Kategori yang kedua adalah akrual, yaitu terdiri dari pendapatan akrual, pendapatan yang telah dihasilkan tapi belum diterima kasnya, dan beban akrual seperti bunga atau gaji yang sudah menjadi beban tapi belum dibayar. Selain itu, ada juga penyesuaian untuk menyesuaikan aset tetap dan estimasi piutang tak tertagih. Sekian penjelasan mengenai materi sistem informasi akuntansi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.